Yang terkasih dalam Tuhan Yesus, senang sekali kalau saya bisa hadir di tempat ini untuk bisa menyampaikan segala kebenaran yang Tuhan percayakan kepada saya untuk diberikan kepada saudara. Dan saya percaya hari ini saudaraku bahwa Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa, memberikan sebuah pencerahan dan penerangan di hati kita. Sehingga kita boleh bisa menikmati firman Tuhan dengan bahasa yang dapat kami mengerti. Dan saya berdoa saudaraku, biarlah firman Tuhan itu membawa kita menjadi pribadi yang semakin lebih dewasa di dalam Kristus. Dan saya percaya saudaraku, di mana ada rupa Kristus dan kedewasaan Kristus, di situ akan terjadi terobosan dan perubahan. Amin. Saudaraku, izinkan saya menyampaikan salam dari para pemimpin di gereja kami, Gereja Kristen Baptis Jakarta. Gereja Anda sudah didoakan oleh kami dan kami percaya doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Nah saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul Mempercayai Tuhan. Saudaraku, apa kepentingannya sih kita mempercayai Tuhan? Saudaraku, kalau kita ingin tahu apa kepentingan kita mempercayai Tuhan, maka ada beberapa hal yang saudara mesti ketahui tentang Tuhan. Saudaraku, saya ingin tanya sama saudara, apakah Anda tahu tentang Tuhan? Apakah Anda tahu bahwa Tuhan itu ada? Apakah Anda tahu bahwa Tuhan itu kasih? Coba yang tahu angkat tangan saudara. Kalau cuma tahu saja itu bukan mempercayai. Iya saudaraku, ya, orang ateis pun juga tahu saudaraku. Oh, dia tahu tentang Tuhan. Oh, kalau dia nggak tahu tentang Tuhan, dia tidak akan bisa membuat sebuah sistem berpikir di dalam otaknya untuk melawan Tuhan. Dia mesti tahu akan Tuhan. Ya, jadi begini saudaraku ya, kalau cuma tahu aja, bilang sama kiri kanan, jangan sombong deh. Ya, orang ateis juga tahu saudaraku, dan setan pun juga tahu adanya Tuhan. Ya, nah yang kedua itu saudaraku adalah percaya. Saya tahu akan Tuhan, saya percaya akan Tuhan. Nah, saudara, apakah Anda percaya akan Tuhan? Percayakah? Oke. Saya ini kalau di gereja kami, ya seringkali membacakan atau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita. Ini yang masih sempat biasa nih, pasti dari orang Protestan semua nih. Ya, jadi begini saudaraku, kalau percaya saja saudaraku, Anda cukup menguasai pengakuan iman rasuli. Ya cukup KTP Anda orang Kristen. Saya percaya Yesus dan saya adalah orang Kristen. Cukup itu saja saudaraku. Tapi persoalannya kalau Anda hanya percaya, banyak orang yang membacakan pengakuan iman rasuli. KTP-nya Kristen saudaraku, tak kala dia keluar dari gedung gereja, dia putus asa lagi. Dia gelisah lagi saudaraku, dia tertekan lagi. Dia stres lagi, saudaraku. Di gereja, saudaraku, stresnya hilang. Tapi di luar, saudaraku, dia stres lagi. Itu cuma hanya sebatas percaya. Hari ini, saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk kita bukan sekedar saya tahu, saya percaya. Tapi saya mempercayai. Ayo sama-sama katakan apa, saudaraku? Saya mempercayai. Jadi kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu berkuasa dan saudara percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, mari bersama-sama kita menyerahkan hidup kita. Menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Dia yang punya kuasa atas segala sesuatu. Amin, saudara. Kita mempercayai Dia di dalam segala waktu, di dalam segala tempat, di mana saja, kapan saja. Kita percaya bahwa kuasa Allah menopang kita. Kita percaya bahwa Dia berdaulat, dan kita percaya bahwa Dia mengendalikan segala sesuatu. Jadi bukan sekedar di gedung gereja ini, saudaraku. Ketika Anda di kantor, di dalam keluarga, bahkan ketika saudara menghadapi problem-problem hidup, engkau percaya bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Saya akan mengajak saudara untuk kita membaca satu firman Tuhan yang terkait dengan mempercayai Tuhan. Matius 28 ayat 17 sampai 20. Teks ayat ini, baik itu gereja ortodoks, gereja katolik, atau gereja protestan, saudaraku, ini mereka sepakat bahwa teks ayat ini bicara tentang amanat agung. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku, di dalam teks ayat ini saudaraku menarik.
ada satu kata yang sangat penting, yang mungkin saudara alami setiap waktu. Atau kalau Anda nggak alami hari ini, Anda mungkin nanti bisa alami di hari-hari kemudian. Kata itu adalah ragu-ragu. Saudara, saya ingin tanya sama saudara, siapa di antara kita pernah meragukan Tuhan? Coba angkat tangan, saudara. Saya angkat tangan, saudara. Kalau Anda nggak angkat tangan, Anda lebih hebat dari saya loh. Kalau gitu Anda yang khotbah di sini. Ya, ini di dalam ini aku ada kata ragu-ragu. Padahal mereka sudah menyaksikan Yesus sudah bangkit, saudaraku. Tapi kok mereka masih ragu-ragu? Ada apa di sini, saudara? Nah, apa itu ragu-ragu, saudara? Ya, kalau kita baca Matius 24 ayat 17. Ya, ketika melihat dia, mereka menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, kata ragu-ragu ini itu dipakai kata distaso dalam bahasa Yunani. Dan hanya dipakai 2 kali, saudara. Dipakai di dalam Matius 28 ayat 17 dan Matius 14 ayat 31. Saat itu ketika yang 14:31 ya, saat itu tak kalah murid-murid Yesus melihat Yesus yang berjalan di danau itu, saudaraku. Mereka ketakutan itu melihat hantu, tapi Petrus enggak, saudaraku. Oh, dia melangkah berjalan di atas danau itu, saudara, di atas air itu. Tiba-tiba dia melihat gelombang itu besar dan akhirnya tenggelam. Lalu Yesus angkat dia dan Yesus bilang begini, imanmu kok terlalu kecil ya. Kamu ini kurang percaya. Nah, itu dipakai kata distaso, bimbang, ragu-ragu. Kata distaso itu dari kata duo asalnya. Itu artinya dua. Dua. Jadi orang yang distaso ini adalah orang yang sebenarnya dia itu bercabang. Satu sisi percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi satu sisi dia percaya kepada yang lain, yang mungkin setara. Jadi saya berharap ketika engkau mempercayai Tuhan, mari bersama-sama kita mempercayai Dia yang adalah satu-satunya yang Maha Kuasa dan tidak ada lagi yang lain dalam hidupmu. Amin. Jangan bercabang, saudaraku. Jangan ke satu mempertuhankan Yesus, tapi satu sisi lain kau mempertuhankan yang lain. Kalau engkau memiliki cabang 2, saudaraku, firman Tuhan begini, engkau akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Percaya, itu akan terjadi dalam hidupmu. Saudaraku, di dalam konteks ragu-ragu ini, saudaraku, mereka tuh ragu-ragu karena apa ya? Padahal Yesus sudah bangkit loh, saudara. Saya bisa memahami sebuah keraguan-raguan yang besar dari mereka. Karena mereka akan berhadapan dengan 3 kekuatan yang sangat besar yang ada di depan mereka. Sanggupkah Yesus yang bangkit ini dapat menghadapi 3 kekuatan ini? Kekuatan yang pertama itu adalah kekuatan dari agama Yahudi. Yang membenci kekristenan. Yang mengejar-ngejar orang Kristen, yang menganiaya. Sanggupkah Yesus menghadapi kekuatan agama yang membenci Kristus? Bukankah hari-hari ini banyak kita yang ragu-ragu, saudaraku? Apakah Yesus mampu menolong kita terhadap sebuah kebencian dari kaum yang lain? Murid-murid Yesus juga berhadapan dengan yang namanya kuasa politik dari kekaisaran Romawi. Di depan itu sudah nyata sekali, saudaraku, bahwa mereka akan menderita karena politik Romawi. Dan orang-orang Romawi, saudaraku, nggak segan-segan untuk menangkap atau menutupi segala sesuatu, mungkin sumber ekonomi dan sebagainya, saudaraku, sehingga orang Kristen mengalami stres, tekanan yang sangat berat, saudara. Nggak gampang, saudara. Belum lagi, saudara, orang-orang Kristen di depan pasti akan menghadapi yang namanya budaya Yunani. Orang-orang Yunani, saudara, mengatakan orang-orang Kristen bodohnya minta ampun, goblok. Percaya sama orang yang udah mati dan sekali salib. Mana ada keindahan, mana ada keagungan, mana logikanya. Oh, jadi kita minder, saudara. Jadi saya bisa memahami kalau ada sebuah keraguan-raguan akan hal itu. Tetapi yang menarik begini, saudara. Ketika mereka ragu-ragu, sama seperti Petrus yang tenggelam di danau, Yesus nggak membuang
Petrus. Yesus ulurkan tangannya. Ada sebuah relasi kasih yang dinyatakan oleh Yesus kepada Petrus yang bimbang. Dan Yesus juga tidak membuang murid-murid Yesus yang ragu-ragu ini, saudara. Yesus mengulurkan tangannya, memberikan sebuah relasi kepada mereka. Yesus tidak buang mereka. Yesus tidak memutuskan hubungan dengan mereka. Saya ingin beritahu kepada saudara, sebuah relasi kita dengan Tuhan itu adalah segala-galanya. Tanpa sebuah relasi Anda punya pengetahuan sehebat apapun di dalam teologi, di dalam firman Tuhan, di dalam apapun yang kau lakukan, tanpa relasi kita dengan Tuhan, engkau akan menjadi lemah. Relasi itulah yang seharusnya mendahului untuk kita melayani Tuhan. Relasi itulah yang seharusnya mendahului untuk kita menduduki sebuah jabatan. Relasi itulah yang mendahului saat kita menghadapi segala kesulitan dan pergumulan yang sangat berat dalam hidup ini. Relasi itu segala-galanya. Saudaraku, ketika Yesus berkata, Yesus melihat ini, saudaraku, Yesus tidak membuang mereka. Yesus tidak menghakimi mereka. Yang menarik, saudaraku, kalau kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus memberikan satu kata. Ini adalah kata yang penting untuk menghapus segala keraguan-raguan dari murid-murid Yesus. Kata itu adalah segala kuasa. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan, perhatikan baik-baik, segala kuasa. Suku kata kuasa di sini, suku dipakai kata exousia di dalam bahasa aslinya. Suku, Anda mesti paham tentang apa exousia yang ada di dalam Yesus. Kalau Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan, Tuhan itu kurios, itu penguasa hidupmu. Saudara mesti tahu apa yang menjadi kualitas dari exousia yang dimiliki oleh Yesus. Dan exousia ini, saudara, adalah merupakan sebuah exousia Yesus ini, saudara, adalah exousia yang akan membuat kita aman dan tenang menghadapi kekuatan apapun, saudara. Exousia yang pertama, saudara, itu mempunyai arti yuridikasi. Ya, yuridikasi. Saya akan bacakan ayat ini, saudara, ya. Kata ini ada di dalam Matius 28 ayat 18. Firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu yuridikasi. Herodes, aku punya kuasa atau wilayah. Dia sebagai seorang bupati lah ya, dia itu menguasai satu wilayah. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara bahwa Herodes kah, bahwa Jokowi kah, bahwa Prabowo kah, yuridisinya terbatas. Presiden kita hanya bisa menguasai Indonesia, tapi tidak bisa menguasai Singapura. Terbatas yuridikasinya. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi. Ini penting sekali, di surga dan di bumi. Saya berdoa, jangan sampai kita memiliki semacam dualisme dalam kehidupan. Yesus berkuasa di bumi tapi nggak di surga. Atau kita berkata seperti ini, Yesus berkuasa di surga tapi nggak di bumi. Kalau saudara berkata seperti bahwa Yesus berkuasa di bumi tapi tidak berkuasa di surga, saya mau kasih tahu saudara, tinggalkan kekristenan. Nggak ada gunanya jadi orang Kristen. Karena satu saat nanti kita akan ada pada sebuah titik di mana kita tidak punya pengharapan setelah kita meninggal. Tapi kalau Yesus hanya berkuasa di surga tapi nggak di bumi, kita adalah orang yang paling malang. Nasib kita sial banget, saudara. Yang celakanya, kalau saudara nggak percaya kepada kuasa yang ada di surga dan bumi, itu kayaknya wajah-wajah saudara semua nih. Nggak berkuasa di bumi, juga nggak berkuasa di surga. Kalau Anda menyadari bahwa saya nggak berkuasa di bumi, nggak berkuasa di surga, saya mau kasih tahu, percayalah kepada Dia yang punya kuasa yuridiksi di surga dan di bumi. Itulah Yesus. Kuasa Dia melampaui segala
sesuatu. Saudara, saya satu kali aku melayani di sebuah negara, saudara. Satu kali saya itu digerebek sama intelijen sana. Kemudian saya digiring, dimasukin dalam sebuah kamar. Waduh, saudaraku, saya bimbang, saudaraku. Saya ada sedikit takut juga, saudara ya. Ditaruh di sebuah kamar, saudaraku, 7 jam saya ditaruh di situ. Singkat cerita, saudaraku, akhirnya saya dikeluarin, ada 3 orang, saudara, yang menginterogasi saya. Dan orang ini nanya, kamu datang sama siapa saja? Nadanya keras banget, saudara. Ya, saya tenang aja. Ya, saya datang sama ini, sama ini, sama ini. Ya, yang 2-nya itu sudah jalan. Lalu yang kedua, saudaraku, dia tanya lagi, kamu ngajarin apa di sini? Nah, ketika dia berkata, kamu ngajarin apa di sini, buat saya itu kendali Tuhan buat mereka. Karena mereka yang nanya toh. Ketika mereka yang nanya, bukan salah aku kalau aku ngajarin. Kalau aku kasih tahu. Iya kan? Nah ketika dia nanya, saya jawab. 12 sesi itu saya persingkat, saya kasih penjelasan sejelas-jelasnya kepada mereka. Dan saya melihat dalam komunikasi itu tidak ada satu kekuatan apapun, atau begini, mereka itu tidak bisa mengendalikan perkataan saya. Mereka diam mendengarkan sambil manggut-manggut, saudara. Saya jelaskan, saudaraku, kurang lebih 1 jam. Lalu kemudian yang ketiga dia tanya lagi, Bapak kapan pulang? Mateng deportasi ini, saudara. Ya, Bapak kapan pulang? Ya, akhirnya saya keluarkan tiket saya. Besok saya pulang. Oke, kalau kamu besok pulang, besok ya pulang ya. Nanti ada yang antar. Ya udah, saudara. Singkat cerita, besok saya pulang. Tapi saya masih diizinkan untuk mengajar, saudara. Nah ketika besok saya pulang, saudara, yang saya kaget begini, saudara. Saya itu diantar dengan mobil yang sangat mewah. Saya nggak tahu mobil apa itu, saudara. Dan kemudian aku dikawal sama polisi. Sampai ke bandara. Ya mungkin ini karena saya warga negara Indonesia kali ya, supaya ada kesan baik lah. Gitu ya. Dan saya juga nggak kabur gitu loh, saudara. Nah singkat cerita, saya pulang. Saya waktu itu bulan Juli, ya, berapa tahun yang lalu. Saya ada tiket bulan Agustus. Karena foto saya sudah saya punya paspor udah difoto. Wah ini mungkin saya udah di blacklist lah untuk masuk ke situ. Singkat cerita terus saya akhirnya pergi lagi pada bulan Agustus. Saya lewat Guangzhou, lewat bandara Paitu, saya ke situ. Saudara. Nah ketika saya masuk ke situ, saudara, sampai di situ, saya bilang, Tuhan, kalau memang tertutup buat saya, nggak apa-apa, paling saya pulang lagi. Itu nanti kalau pulang kan mereka yang mesti bayarin tiket saya pulang. Waktu paspor saya dicek, saudara. Dicap, masuk, saudara. Betapa hebatnya Tuhan yang saya percaya. Dia berdaulat, bukan saja di Indonesia. Tapi dia juga berdaulat di atas segala negara. Dia mengendalikan segala sesuatu untuk Injil dapat dinyatakan. Amin. Anda nggak bersuka cita kan hal ini? Kalau Anda bersuka cita, beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi, saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Dia mengendalikan atas segala sesuatu. Apapun problemmu, apapun kekhawatiranmu, apapun masalahmu, pandanglah Dia yang berdaulat. Kecuali kalau Dia tidak berdaulat atas bumi ini. Engkau perlu dikuasai. Kalau engkau dikuasai keraguan-raguan, nah akhirnya kau putus asa. Itu adalah sesuatu yang lumrah. Yang kedua, saudaraku, exousia atau kuasa itu berbicara tentang posisi. Di dalam Matius 8 ayat 9, di situ berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Kata exousia itu sudah diterjemahkan dengan di bawahku. Jadi ada satu figur yang lebih tinggi, yang membawahi orang-orang yang di bawahnya.
Dan figur ini, saudaraku, dia memiliki kuasa untuk mengangkat seseorang, kuasa untuk memberikan sebuah posisi, tapi sekaligus pribadi yang punya kuasa untuk memberikan sebuah perintah, dan perintah itu mesti ditaati. Saudaraku, Yesus bukan saja memberikan kepada kita kuasa loh. Yohanes 1:12 berkata, setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita memiliki sebuah posisi yang sangat prestisius. Anak-anak Allah. Saya berdoa begini, saudaraku, pahami siapa dirimu, baru engkau lakukan sesuatu. Kenalilah dirimu di hadapan Tuhan, baru kamu lakukan sesuatu. Saudaraku, kenalilah dirimu bahwa engkau adalah anak Allah. Engkau punya posisi eksosia sebagai anak Allah. Makanya jangan minder, saudara. Kalau engkau mengenal dirimu, maling, ya makanya gak heran kau suka maling terus jadinya. Kalau engkau mengenal dirimu sebagai seorang koruptor, maka gak heran kalau Anda lakukan korupsi terus. Kalau engkau mengenal dirimu sebagai orang yang malas, orang yang gak cantik, orang yang ganteng, so aku perhatikan baik-baik. Pengenalan dirimu pasti akan mempengaruhi tindakanmu. Dan tindakanmu akan menjadi perilakumu. Dan perilakumu akan menentukan nasibmu. Siapa dirimu, saudara? Kau anak. Tetapi saudaraku, Yesus bukan saja punya kuasa yang berikan kuasa posisi pada Anda, tapi dia juga punya kuasa untuk memerintah. Dan kalau dia perintahkan untuk kita melayani dia, ayo taat melayani. Saudara, tak kalah saya, satu kali saudara kurang lebih sekitar 19 tahun yang lalu, saudara, di hati ini ngomong, Heng, udah kamu pergi ke Cina. Kamu pergi ke sana. Wah, hati saya gelisah, saudara. Nanti kalau saya pergi ke sana, siapa yang bisa mensupport ekonomi saya? Dan bagaimana nanti kehidupan saya di sana? Tapi saya bilang, dalam pergumulan saya, Tuhan, kalau ini adalah memang perintah-Mu, saya mau taat. Dan saya bersyukur, saudaraku, Alkitab itu konsisten. Coba Anda lihat baik-baik, di mana ada perintah, selalu ada penyediaan Tuhan untuk menopang Anda yang taat kepada perintahnya. Ada sesuatu yang disediakan oleh Tuhan untuk kita bisa kuat menjalani sebuah proses ketaatan. So, apakah kita menjadi orang yang taat terhadap perintah Tuhan? Kalau saya boleh tanya saudara, kalau Anda melayani Tuhan di sini, engkau taat karena apa sih? Engkau taat karena siapa sih? Saya khawatir banyak orang yang melayani Tuhan di tempat ini. Engkau taat bukan karena engkau mentaati perintah Tuhan, tapi karena saudara punya agenda pribadi. Ya, karena ada cewek di sini aku taksir. Makanya aku perlu tampil di depan. Nanti waktu kau tampil ke depan, aku liatin dia terus. Wah, lagi bisa nyembah Tuhan, liatin dia terus. Bukan ngeliatin Tuhan, aku ngeliatin cewek itu. Ada orang bilang begini, kalau gue cari cewek di night club, itu mah cewek semua, rata-rata rusak semua. Yang paling bagus kalau di gereja. Wah, apalagi kalau ketemu sama pelayan-pelayan Tuhan. Wih, saudara ya kan? Akhirnya udah melayani Tuhan. Jadi engkau taat melayani karena apa? Karena agenda pribadimu. Mari bersama-sama kita taat, saudaraku. Karena dia yang memerintahkan dan kita taat karena agenda kerajaan Allah. Amin. Itu saja. Itu saja, nggak ada yang lain. Saya berdiri di sini, saudaraku. Saya ingin katakan begini. Memang saya diundang. Tapi saya mau kasih tahu. Saya berdiri di sini karena saya mau taat sama Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Ini yang kedua, saudaraku ya. Lalu yang ketiga. Wibawa. Jadi eksosia itu, saudaraku, diterjemahkan dengan wibawa. Mari bersama-sama kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-36. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Saudara, saya ini sekolah di sekolah teologi yang ya intinya skeptik lah terhadap yang namanya pelayanan pengusiran, pelepasan. Skeptik banget, saudara. Ya, bahkan kita di dalam teologi pastoral nggak pernah diajarin sama sekali. Jadi otak saya kalau ada orang yang bermasalah, ini bukan karena kuasa kegelapan. Ini karena masalah kejiwaan. Jadi saudara, kalau ada masalah, saya nggak serta-merta bilang ini gara-gara setan, enggak. Ya, itu karena masalah jiwamu. Nah, tapi satu kali saya pelayanan, saudara, di pelayanan di gereja, tiba-tiba saya ditelepon.
sama seseorang. Pak, tolong Pak anak saya Pak. Saya tanya kenapa anakku? Ini Pak anak saya Pak. Aduh ini bermasalah Pak. Tiba-tiba menjadi ngamuk. Tiba-tiba punya tenaga yang sangat besar dalam otak saya. Dalam otak saya saudaraku, ini masalah pastoral, ini masalah kejiwaan. Saya bilang sama dia, apa itu? Kenapa dia? Iya Pak. Dia bisa narik besi teralis itu loh, yang jendela itu. Dia bengkokin. Makan beling. Waduh, saya bilang ini mah bukan masalah kejiwaan ini. Waduh, saya kan gak pernah diajarin itu saudara. Di sekolah teologi gak pernah diajarin. Dan waktu itu saya benar-benar ragu-ragu, bisa gak nih saya nih. Nah karena dulu kan saya kan mantan preman ya. Jadi kalau namanya preman itu kan selalu kan berani keroyokan. Wah, aku penetua yang lain, saya bakar. Nah ini sekarang nih ada orang nih yang lagi sedang begini-begini nih. Wah mereka, ayo Pak itu kita maju. Wah, maju aku. Jadi kita datang rame-rame. Nah waktu datang rame-rame, saudara apa yang terjadi? Si penetua yang lain saya ngelihat, itu kaca semua, pintu pada jebol semua saudaraku. Besi bengkok. Dia bilang, Boksu yang maju aja. Waduh saudara, kan ini pendeta kan gak boleh mundur. Saudara. Kalau mundur apa kata orang? Aduh dalam hati Tuhan, kuserahkan nyawaku padamu Tuhan. Saya tahu di hati saudaraku, bilang begini, kamu tatap matanya. Saya bilang, aduh Tuhan, justru gua takut lihat matanya. Lu saudaraku kalau yang namanya preman, saudaraku, cara gertaknya gimana? Lu mau ngapain lo? Kan lihat mata kan? Udah nunduk saudaraku, nah itu gampang dikerjain. Justru saya takut Tuhan lihat matanya. Karena aku mantan preman. Jadi takut saudara. Udah lihat matanya. Akhirnya saudaraku udahlah. Saya pelan-pelan saya coba. Karena matanya gak ada itemnya. Gak tahu tuh itemnya kemana saudara. Saya lihat matanya saudara. Tiba-tiba. Wih, kok dia gak berani lihat mata saya ya. Saya begini lagi pelan-pelan pendeta saudara. Gini lagi, lihat, begitu loh. Oh, udah, sekarang kamu usir di hati ngomong. Saya waktu itu aku nggak teriak-teriak, ya kayak Pontius Takaliwang itu. Udahlah nama Yesus kupingnya digini-gini. Ya, saya nggak bisa begitu, saudara. Ya, di dalam keraguan-raguan saya, suara saya pelan, saudaraku. Dalam nama Yesus kamu keluar, ayo keluar. Dalam hati kalau lu nggak keluar, gue yang keluar. Keluar kamu keluar. So aku betapa ajaibnya Tuhan itu gak membuang saya yang ragu-ragu loh saudara. Gak membuang saya. Waktu saya bilang dalam nama Yesus kamu keluar ya. Tiba-tiba dia ngejeblak saudara. Jatuh. Dan akhirnya dilepaskan. Orang ini aku akhirnya menjadi saksi Kristus yang sangat luar biasa. Seorang dokter. Ahli dalam bidang ginekologi dan obstetrik. Kalau istri saya ke sana, aku dikasih gratis. Ya, dia seorang dokter. Sekali-kali boleh undang Pak kesaksian di sini. Dan serta apa yang terjadi ketika dia lepas, saudaraku, dia bukan saja percaya Yesus. Seisi keluarga asalnya, pamannya, bibinya, semuanya percaya kepada Yesus. Satu rombongan datang ke gereja. Wow, saya bilang Tuhan betapa hebatnya kuasamu. Saya dulu cuma hanya percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Cuma percaya doang tapi tidak mempercayai. Dan Tuhan mengizinkan saya untuk memasuki sekolah kehidupan. Untuk apa yang saya percaya akhirnya berubah menjadi apa yang saya percayai. Jadi saudaraku, itu kuasa yang penuh dengan wibawa. Saudaraku ada satu cerita lagi saudaraku ya. Kurang lebih setahun yang lalu saudara, di Jalan Panjang juga nih ada sebuah klinik. Itu berapa orang kerasukan saudara. Jadi saya datang, saya doakan aja saudaraku ya. Saya bukan kayak Pak Dautoni yang pakai minyak-minyak saudara, nanti saya doakan aja lah. Karena saya mempercayai kuasa nama Yesus, bukan karena minyaknya, tapi kuasa nama itu saya doain, selesai saudaraku. Dan puji Tuhan, udah nggak ada lagi yang namanya kerasukan saudara. Ya udah saya tenang-tenang aja. 2 minggu lalu, saudaraku, kita kan lagi sedang ada pembangunan gedung gereja. Pada tahap yang kelima, saudaraku, kita betul-betul setengah mati, saudara. Untuk bisa mendapatkan dana yang cukup besar. Nah, singkat cerita, saudaraku, tiba-tiba ketika
Bendahara cek, saudara. Dan ada dana yang masuk. Kurang lebih 720 juta. Masuk, saudara. Dan akhirnya saya cek, siapa yang kirim ini? Anda tahu? Yang kirim ini adalah orang yang saya layani, kliniknya. Demi nama Yesus. Dan dia yang kirim itu, saudara. Betapa hebatnya Tuhan. Dia bisa pakai kasus ini, saudara, juga sekaligus untuk bisa menolong pembangunan gedung gereja kami. Saya nggak pernah kasih tahu nomor rekening, saudara, mungkin dia lihat dari WA saya. Dan akhirnya, saudara, dia persembahkan itu. Bukan orang gereja kami. Yesus itu punya wibawa. Anda punya wibawa di dalam nama Yesus. Makanya begini, kalau lewat kuburan jangan gemeteran. Lewat aja kuburan gak apa-apa, nanti setan yang gemeteran. Ya, oke, baik. Yang ketiga, saudara, Yesus itu punya kuasa pengaruh. Ayo sama-sama katakan apa, saudara? Keempat ya. Apa, saudara? Pengaruh. Ayo sama-sama kita katakan apa? Coba ngomong sama kiri kanan, Yesus punya kuasa pengaruh. Ayo ngomong sama kiri kanan. Haleluya. Soalnya firman Tuhan berkata seperti ini. Markus 1 ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi kalau dibandingkan, ahli Taurat itu nggak ada apa-apanya sama Yesus. Jadi orang Farisi, orang Saduki itu nggak ada apa-apanya sama Yesus. Yesus itu lebih berkuasa di dalam pengajaran dibandingkan dengan mereka. Nah sekarang pertanyaan saya begini, kuasa apa sih? Buat saya adalah kuasa pengaruh. John Maxwell bilang begini, saudara, dia memberikan sebuah definisi yang sangat singkat dan tepat sekali. Saya pikir ini mewakili semua definisi apapun tentang pemimpin. John Maxwell bilang begini, pemimpin itu bicara pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Dan setiap orang itu sebenarnya adalah pemimpin. Karena Anda lagi sedang memberikan pengaruh kepada siapapun. Pertanyaannya begini, saudara, Anda memberikan pengaruh kepada orang lain. Untuk orang lain bergerak sesuai dengan apa yang kamu mau. Saudara mempengaruhi mereka dengan apa? Saudara, ada orang, saudara, yang punya pengaruh karena posisi. Seorang jenderal, saudara, dia punya pengaruh sangat besar untuk memerintahkan orang yang di bawahnya. Mungkin kapten kah, kolonel kah, untuk jalan. Dan mesti jalan, saudara. Enggak salah kalau kita punya posisi dan kita punya pengaruh yang sangat besar karena posisi kita sebagai seorang pemimpin dalam sebuah institusi. Tapi saya mau kasih tahu pengaruh karena posisi itu ada batasnya. Satu saat pensiun. Bilang sama kiri kanan, pensiun. Nanti kalau pensiun lu gak didengerin lagi. Ada orang, saudara, yang membangun pengaruh itu karena apa, saudara? Ya, karena karisma. Saudara, ada pendeta-pendeta yang hebat, saudara, punya karisma yang sangat besar. Sekali khotbah, saudara, ribuan orang dengar. Sekali khotbah, saudara, bahkan jutaan orang bisa dengar lewat yang namanya media elektronik. Wah, dia dengar, dia punya kuasa, karisma yang amat luar biasa, yang menyedot, menarik orang, saudara. Tapi saya ingin beritahu pada saudara, karismamu sehebat apapun, memang karisma dapat membawa seseorang pada posisi yang paling tinggi. Tapi hanya karakter dan integritas yang dapat membuat Anda tetap pada posisi itu. Dan orang yang berintegritas nggak perlu takut kehilangan posisi. Karena orang yang berintegritas, yang punya karakter, orang itu pasti dicari oleh orang lain. Saudara, Yesus ini saudara punya pengaruh dalam hal apa? Buat saya ada pengaruh dalam karakter, dalam integritas yang melampaui pada ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat itu saudara bisa mengajar. Wah, ajarannya bagus, detail, titik koma. Saudara, bagus sekali, saudara. Tapi orang-orang Farisi saudara nggak bisa mempraktekannya. Mereka itu disebut sebagai orang munafik. Tapi tidak dengan Yesus, saudara. Yesus mengajarkan dan dia menggenapi semua, bahkan titik iota pun digenapi, saudara. Nggak ada yang diabaikan oleh Yesus. Semua digenapi oleh Yesus. Maka dia adalah imam agung kita yang sempurna, yang layak menjadi korban yang sempurna untuk penebusan dosa kita. Itulah Yesus. Dia sempurna, saudara. Dia punya integritas. Saya bersyukur saya memiliki pribadi yang saya percayai adalah pribadi yang punya integritas. Apa yang dia ngomong pasti ditepati. Ayo sama-sama kita katakan, apa yang dia ngomong pasti ditepati. 1, 2, 3. Mau lebih tepatnya lagi, apa yang dia janji pasti ditepati. 1, 2, 3.
Karena dia adalah pribadi yang berintegritas. Satu kali saudaraku, ketika saya ada di sebuah airport di Paitu saudaraku ya, mau balik. Karena saya itu pelayanan dari Guangzhou, terus kemudian Jakarta langsung transit. Sabtunya itu Sabtu pagi, terus Sabtu malam itu saya mesti langsung ke Surabaya. Singkat cerita saya masuk saudaraku di airport itu dan cap paspor masuk ke dalam. Nah lagi jalan-jalan saudaraku tiba-tiba sepatu saya kesandung dan kemudian terbuka saudaraku ya, menganga. Dan waduh gimana sepatu saya terbuka. Ya besok saya pengen pelayan di Surabaya. Dan waktu itu saya, aduh gimana ya, masa saya pelayan begini. Mau beli di situ juga nggak bisa. Mau dibeli Jakarta juga nggak bisa karena transfer saya suruh langsung ke Surabaya. Sampai Surabaya pun itu udah malam. Udah nggak mungkin. Saya berdoa, Tuhan, aku mau taat sama perintahmu. Mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun sepatuku nganga. Tapi di sisi lain, saudaraku, karena saya mengucap syukur, tiba-tiba ada derasan firman Tuhan lagi yang keluar tuh. Ya keluar di otak saya, saudaraku, dan bilang begini, sampai saat ini kamu belum minta satu pun dalam namaku, mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Saudaraku, ketika saya ingat firman ini, saudaraku, saya bilang, Tuhan, hari Minggu, saya mau pelayanan, tapi sepatunya menganga. Jangan permalukan hamba-Mu Tuhan gara-gara sepatu. Nah singkat cerita saudara, waktu saya lagi jalan-jalan setelah saya doa saudaraku ya. Tiba-tiba dipanggil, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Saya nengok, ada anak rohani saya saudaraku yang dulu saya pernah support. Untuk studi pesawat loh, di mana di Curug. Ya, nah saudaraku, ketemu orang inilah di airport itu saudaraku, karena saya jarang ketemu dia saudaraku, karena dia itu jemaat terbang. Di mana saja, Simon Darmandir, Simon. Nah ketemu di situ, saya nggak pernah ketemu selama ini. Dan ketemu di situ pertama kali. Dan saya kaget, saya lihat dia, itu udah berempat, saya udah penuh pangkatnya. Saya lihat topinya, saya lihat bajunya, saya lihat sepatunya, Nah saya lihat sepatu, saya tanya, Gun, sepatu kamu nomor berapa? Dia bilang, 42. Dalam hati puji Tuhan sama. Saya bilang, Gun, boleh nggak kita tukeran sementara? Nanti kamu kan habis ini kan ke Soekarno-Hatta kan? Setelah itu kamu ulang, boleh nggak Gun? Kita tukar sepatu. Saya ceritain aku problemnya. Oh ya boleh Pak Pendeta boleh. Akhirnya dia buka sepatunya dia. Saya buka sepatunya saya. Saya pakai sepatu dia pakai sepatu saya. Terjadi pertukaran penderitaan. Di atas kayu salib itu sebenarnya terjadi pertukaran penderitaan, saudaraku. Ada amin? Iya, aturan saudara yang menderita, Yesus yang menderita di atas kayu salib. Nah ini juga sama, saudaraku. Waktu dia masuk, saudaraku, ke mana tuh, ke lorong itu ya, pengen masuk ke pesawat. Dia jalan begini, saudara, gantian. Nah saya masuk dengan gagah perkasa karena pakai sepatu pilot, saudara. Ya, singkat cerita, pulang hari Senin, saya bilang sama dia, itu sepatu tolong jangan dibuang ya, saya mau ambil lagi. Oh jangan Pak, udah sepatu saya buat Bapak aja, enggak apa-apa. Ya, saya berterima kasih sama Bapak yang banyak mendukung saya. Terima kasih Pak. Udah buat Bapak aja. Enggak, saya pengen ambil, kita tukar lagi. Karena sepatu saya itu mahal banget, sangat bernilai. Apa yang bernilai pada rusak paling dijahit doang. Enggak, itu bernilai buat saya. Singkat cerita dia taat, saya ambil sepatu itu saudara. Saya taruh di kotak, di kaca, bagus sekali itu sepatu jelek, ya udah terbuka ya, saya taruh di situ. Saudara tahu, saya di dalam konseling kadang-kadang pakai ini, saudara. Satu kali ada seorang ibu datang ke saya. Dia takut, dia frustasi, pokoknya banyak pergumulan sangat berat, saudara. Saya dengerin. Ya, saya pakai kekuatan leher saya ya, yang pers, iya bu. Nah setelah dipanjang lebar ngomong, saya nggak kasih dia pendapat atau apa. Enggak, saudara. Saya ke belakang, saya buka lemari sepatu saya ambil sepatu saya yang menganga itu, saudara. Saya bawa, saya taruh di mejanya, di meja saya. Lalu ibu ini nanya, Pak saya mau konseling sama Bapak, kok dikasih sepatu kayak begini depan saya? Maksudnya apa Pak? Saya ceritain, saya cuma cerita aja. Tiba-tiba dia nangis, saudara.
Tiba-tiba dia berlutut. Dia berdoa, dia minta ampun. Kok selama ini dia meragukan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Dan sepatu ini aku banyak menolong. Dugaan saya mungkin lebih dari 30 orang saku ya, di dalam konseling. Setiap kali konseling saku, kalau ini masalah ragu-ragu, putus asa, khawatir, saya pasti keluarin sepatu itu. Nggak percaya nanti konseling sama saya. Saya keluarin sepatu. Itu sepatu jelek saku. Tapi buat saya nilainya nggak main-main. Karena itu adalah batu sejarah dalam hidup saya. Nanti gini ya, kalau mobil mau ketabrak, hancur, tiba-tiba orang berpikir kamu mati. Udah jangan dijual tuh mobil. Simpen di garasi. Satu kali ketika engkau bermasalah, ya saudaraku, lihat mobil itu bagaimana Tuhan menolongmu. Jadi bagi saudaraku ya, kalau Tuhan berjanji, dia menggenapi karena dia punya integritas. Saudaraku pasti ada fakta yang dapat saudara pegang. Oke, yang terakhir saudaraku ya. Yang kelima, itu bicara hak. Ya, saya akan bacakan ayat ini saudaraku ya. 1 Korintus 9 ayat 5. Di 1 Korintus 9 ayat 18 juga sama, ada kata itu. Itu diberikan kata exousia, hak. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara Tuhan dan Kefas? Hak. Artinya begini, saudaraku, orang yang punya hak itu artinya dia adalah seseorang yang punya kekuatan hukum untuk menguasai apa yang menjadi haknya dia. Saudaraku, tak kalah saya ada masalah hukum, saudaraku, saya akan datang ke pengacara, lalu kemudian saudaraku, saya akan menandatangani. Bahwa ketika lagi sedang bermasalah, maka pengacara ini akan membela saya. Dan ketika saya menandatangani, saudaraku, maka pengacara itu punya hak untuk membela saya. Itu hak. Tahukah saudaraku bahwa Yesus itu adalah pembela kita, saudara? Dia punya hak untuk membela Anda. Kenapa? Karena saudara bukan saudara membayar dia dengan emas atau perak, dengan perpuluhan. Tidak, bukan. Tapi firman Tuhan berkata kita ditebus dengan barang yang bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tapi kita ditebus dengan darahnya yang sangat mahal, saudara. Karena kita sudah ditebus, dia punya hak atas kehidupan kita. Dan dia adalah pembela kita yang agung. So, kok hari ini kalau kau berpikir, dapatkah aku masuk surga? Iblis akan bilang begini, dosamu, masa lalumu terlalu besar. Kamu ini penjahat. Bagaimana mungkin? Lihat penjahat yang ada di sebelah Yesus. Yesus menjadi pembela dari seorang penjahat yang berkata, dia tidak punya salah. Seharusnya kita yang dihukum, dia nggak punya salah. Sinlessness of Christ itu pengakuannya. Lalu yang kedua dia bilang begini, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. He believed Jesus is a king. Bukan orang yang gak berdaya atas kayu salib. Is a king. Dan Yesus bela dia. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. So aku sayang bahwa saudara, tidak ada kejahatan yang sebesar apapun yang dimana Yesus gak mampu membela. Dia mampu membela. Itu sebabnya jangan sampai di antara kita hari ini kalau sudah mulai putus asa. Udahlah, tanggunglah. Kalau demikian, saya akan berbuat jahat kalau itu sekalian. Jangan, saudara. Hari ini kalau Yesus mampu membela-mu, makanya bangkit. Bangkit untuk Tuhan. Bangkit untuk hidup yang kudus. Amin, saudara. Saya ingin simpulkan 3 hal yang sangat penting. Dari semua apa yang saya sampaikan. Mempercayai, bukan percaya, bukan tahu. Tapi mempercayai yang pertama. Mempercayai kuasa Yesus sebagai dasar dari semua kehidupan. Posisimu, kedudukanmu, status pelayananmu, semuanya apapun, bukan karena orang, tapi karena Yesus. Jadi setiap orang yang melayani, setiap orang yang punya posisi apapun, entah di gereja, di kantor dan sebagainya, ingat baik-baik. Posisi itu datang dari Tuhan. Dan kau dipercaya oleh Tuhan. Bersyukurlah untuk itu. Betapa berharganya orang yang mau melayani Tuhan. Karena engkau punya posisi yang diberikan oleh Tuhan. Dan kedua, saudara, mempercayai kuasa Yesus yang dapat kita andalkan. Sama-sama kita akan yang kedua. Mempercayai kuasa Yesus yang dapat kita andalkan.
Saudaraku, jangan kita membuat pertanyaan seperti ini ya. Ini pertanyaan sering kali saya dengar di dalam dunia konseling, saudaraku ya. Pak Hengki, sanggupkah saya mengasihi Yesus? Kuatkah saya mengasihi Yesus? Saya akan jawab langsung. Betul, saudaraku, dan saya nggak tereng aling-aling. Kamu nggak bakal bisa mengasihi Yesus. Kamu nggak bakal kuat melayani Yesus. Lu kok gitu, Pak Hengki? Lu, ini pertanyaan kamu yang salah. Pertanyaannya jangan begitu. Kalau gitu pertanyaannya gimana? Nah, pertanyaan begini. Sanggupkah Tuhan mengasihi saya? Jawabannya apa? Kalau sanggupkah saya mengasihi Tuhan? Jawabannya apa? Belum tentu. Karena kamu mengandalkan kekuatanmu untuk mengasihi Tuhan. Maka banyak orang yang gagal. Kau ubah pertanyaannya. Sanggupkah Tuhan mengasihi saya? Jawabannya berdasarkan 5 tadi apa, saudara? Sanggup. Kalau kau bilang begini, kuatkah saya di dalam mengiringi Yesus dan melayani Yesus? Jawabannya apa? Saya akan bilang, kamu gak bakal kuat. Sebentar lagi kamu akan rontok. Karena kamu mengandalkan kekuatan dirimu untuk kau melayani Tuhan. Balik dong pertanyaannya. Kuatkah Tuhan menopang saya? Saya akan jawab, pasti kuat. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang melampaui segala sesuatu. Kekuatan yang tak terbatas diberikan bagimu. Amin. Jadi jangan tanya lagi ya. Hai teman-teman, jangan nanya lagi ya. Tuhan, kuatkah saya mengasihi Tuhan? Nah, kalau kontrolnya kayak begitu, malaikat lihat 4 ngeliatnya saudara. Udah dikasih tahu lihat khotbah, tapi kasih nanya gitu lagi, saudaraku ya. Jangan nanya gitu lagi ya. Tanyalah, kuatkah Tuhan mengasihi saya? Kuatkah Tuhan menopang saya? Pasti jawabannya kuat. Yang terakhir, saudaraku, sebagai sebuah kesimpulan, esensi. Mempercayai kuasa Yesus yang berdaulat dan memegang kendali hidup kita. Saudaraku, kalau kita mempelajari tokoh-tokoh kitab suci, mau itu Daniel kah, mau itu Yusuf kah, ya penderitaan mereka itu dibatasi oleh Tuhan. Mau Ayub kah, dibatasi oleh Tuhan. Bahkan iblis pun, saudaraku, diberikan izin oleh Tuhan. Tetapi Tuhan yang berdaulat dan mengendalikan, kamu jangan bunuh dia. Ada batas waktunya. Jadi saudaraku, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, yang mempercayai Dia yang berdaulat, kita mungkin bisa menderita. Kita tidak bisa menghindari kesulitan. Tapi saya ingin beritahu bahwa saudara, di dalam Dia yang berdaulat atas segala sesuatu, Dia membatasi waktu penderitaan kita. Amin. Biar saudara, 3 hal ini boleh menopang kita untuk kita mempercayai Yesus. Saya berdoa, saya minta demi nama Yesus. Jangan hanya engkau tahu, jangan hanya engkau percaya, tapi mari bersama-sama percayai Dia di dalam segala hal bidang hidupmu. Dia berdaulat. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Suatu hari ini siapa di antara saudara, kau lagi sedang menghadapi situasi putus asa, kau ragu-ragu, apakah saya sanggup menjadi orang Kristen? Apakah saya sanggup menjalankan pernikahan seperti ini? Apakah saya sanggup bekerja dan mengelola perusahaan yang begitu berat? Suatu hari ini kau lagi sedang diperhadapkan dengan keraguan-raguan. Hari ini firman ini, saudaraku, mengajak saudara untuk kita melihat Dia. Jangan mendua hati, fokus pada Tuhan. Yang berkata, di sini saya Tuhan, saya ingin fokus pada kekuatan dan kuasa-Mu. Saya mau mempercaya Engkau yang punya integritas. Yang berkata seperti itu, bolehkah kau taruh tanganmu di dada, dan saya akan berdoa untuk Anda. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi suatu puji Tuhan? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang menaruh di dada. Ada keraguan-raguan dalam mereka. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah membuang mereka. Kau tidak pernah mengusir mereka. Kau tetap berelasi. Kau mendekati mereka. Terima kasih Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk selalu mereka mampu memandang Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka ketika menghadapi kesulitan, mereka tetap tegak berdiri. Ketika mereka mengalami putus asa, mereka menemukan jalan keluar. Tak kala mereka sedih dan mereka menangis, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka.
Tuhan berkati kami semua yang menaruh tangan di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan percaya, amin.